mengurangi kemiskinan? Kapan mengurangi pengangguran? Kamu hanya bagai. Mau baik-baik, tapi kalian mau jahat-jahat. Tunggu tanggal mainnya. Kita hari ini PPKM, kami kurangi masa, oke. Tapi setelah PPKM, tunggu tanggal mainnya. Pada nggak kenal. Itu mending. Jadi atau perlu kita undang Pak Ti, kepala-kepala PAG atau Palang. Pakai masker. Bermata kalau pihak keamanan bisa menjaga keamanan dengan baik. Mana etika perusahaan yang betul-betul mau membina-binasakan budaya yang ada di sini? Kami tidak akan pindah dari sini. Salahkan kami jika kami bertindak anarkis. Baru kalian yang akan Malaysia. Kami ingatkan kalian, jika tidak ada ingatkan kami, karena kami ada etikat baik. Tapi hari ini kalian tidak ada etikat baik. Kami hari ini bukan untuk mereka, kami untuk tenaga kerja. Kami sudah tahu di mana pintu-pintu perusahaan ini untuk keluar. Kami kerahkan pasukan karena hidupnya PPN sedikit kami buat masa. Tapi kalau ini yang diperlukan, kami akan kerahkan lagi. Dan jangan anarkis. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin teman-teman dan kawan-kawan sekalian ini agak anarkis, ini wajar. Ini wajar Bapak-bapak karena hak kami yang ditindas. Karena dalam aturan udah jelas, Undang-Undang Dasar 1945 udah jelas, pasal 28A sampai J itu jelas kami ada hak untuk mendapatkan pekerjaan dari negara. Itu satu. Mungkin para PAG dan para pengamanan sini nggak tahu. Ya, ini saya memberitahukan sekedar sedekah untuk kalian semua. Jadi hari ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Kanun tahun 2009 mengenai Kota Lok juga ada yang menyatakan di situ bahwa ada partisipasi masyarakat terhadap perusahaan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian bapak-bapak dan pihak PAG tidak mau menjumpai kami, itu saya bilang, dibilang pencuri bukan pencuri. Kalau dibilang pengkhianat bukan pengkhianat. Kalau bilang binatang mungkin bisa jadi mereka itu binatang. Kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau misalnya mereka tidak datang, mungkin kedepannya kami akan lebih parah lagi. Dan saya juga akan membuat teman-teman saya juga untuk menguatkan hak-hak masyarakat Muara Satu Kota Lok semua ini. Karena CSR yang paling utama untuk perusahaan itu tidak dipenuhi oleh pihak negara yang mungkin BUMN udah menyatakan ada aturan, pemerintah juga udah menyatakan ada aturan. Kenapa mereka tidak menjumpai kami untuk mediasi? Kami sudah memohon kepada Bapak tadi, tolong Pak, jembatan kami. Enggak mungkin mereka tidak tahu. Dari kemarin mereka sudah tahu, karena kami sudah memberikan surat, memberitahukan bahwasanya hari ini kami ada melakukan unjuk rasa untuk mereka. Tidak mungkin mereka tidak memberitahukan kepada sana untuk ada hal hari ini besar unjuk rasa masa turun seperti ini. Tetapi karena kami tahu informasi dari Kanit Kota Lok Semoy, PPM Kota Lok Semoy, jangan terlalu banyak. Kami kurangi masa kami, Pak. Biasanya tidak seperti ini. Ayo, kita jalan pelan-pelan sampai ke kantor. Ayo. Pelan-pelan sampai ke kantor. Kita nggak diapet gini. Tunggu aja dulu, nanti ada di situ. Yuk, kita jalan pelan-pelan yuk. Kita yuk. Pelan-pelan yuk.
Komandan, Bapak Komandan, perwakilan aja dari kami untuk mediasi ke sana pun nggak masalah Pak. Tolong jembatan kami Pak. Oke. Berapa kali kami begini Pak? Nggak ada Pak. Oke, di sana dulu semua. Nanti bisa keluar Pak. Asli Belang Pulau. Ini aja, tunggu aja dulu di sana. Pak, dari jam 8, jam 1 Pak. Ini makanya itu Pak, jam 10. Kami Pak. Beda lah Pak, Bapak tugas. Kami nggak dibayar Pak, segitu. Bapak dibayar. Kita jadi solusi yang bagus. Udah solusi dari jam berapa Pak? Begini katanya, kalau banyak-banyak. Jadi gimana caranya? Kawan-kawan kita di sini betul. Kami apresiasi usaha Bapak. Tapi kalau usaha itu tak ada hasilnya sama aja usaha. Iya Pak, kalau menurut saya begitu Pak. Siap. Bawanya pakai rantai, hampir dong dari dia. Ayo, Wengan, dorong. Sama dengan 13 desa lingkungan perusahaan menuntut hak sebagai masyarakat lingkungan yang dicantum dalam undang-undang kearifan lokal, hak tenaga lokal, hak masyarakat lingkungan. Ini yang kita tuntut. Kenapa? Jelas-jelas kita tahu hari ini PAG sudah merekrut pekerja untuk daerah LPG tanpa ada dikembalikan ke masyarakat, tanpa ada merekrut masyarakat. Mereka internal. Dari sini pindah ke sana, sana pindah ke sini, kita rotasi itu aja. Mana juga yang namanya mengurangi pengangguran, mana juga yang mengurangi kemiskinan. Pantas Aceh jadi provinsi termiskin selalu. Inilah penyebabnya. Biar kita tahu semua, kita dibodoh-bodohin di sini. Kita masyarakat lingkungan, putra daerah setempat, kok nggak terwakili. Ini yang perlu dicatat. Jangan sampai kita buyah kung dan buyah demang rezeki. Kau piuh lagi. Ini sejak kapan, Pak? Perekrutan sudah sebulan lalu lah mereka lakukan. Malah sudah dilakukan training untuk penempatan, sudah semua. Jadi kami cuma menonton. Mediasi sudah kami lakukan. Mohonlah PAG dikembalikanlah ke masyarakat. Tidak semua setengah. Juga tidak digubris. Inilah namanya manajemen busuk. Selama datang manajemen baru, kami tidak diopen lagi. Manajemen bilang oke. Yang dulu beres, bisa kita komunikasi. Ada acara, ada jalan. Kenapa manajemen baru ini? Pak Yan Sukaria catat. Yan Sukaria itu. Angkat bumi, angkat kaki di bumi Aceh ini. Dia harus angkat kaki. Gara-gara dia kita kacau, gara-gara kita hancur. Ke mereka rekrut ada berapa orang kita ketahui? Kalau percinya kita kurang tahu, yang jelas kurang lebih sekitar 77 orang yang sudah direkrut sama mereka untuk ditempatkan di area bagi dengan berbagai bidang, dengan berbagai bagian.
ada OB, ada operation, ada macam lah di situ. Jadi semua di sana. Ini Pak, peserta demo ini kecamatan mana aja Pak? Kita kalau bicara kecamatan ada 3 kecamatan, tapi kita bicara lingkungan. Karena gini, di mana ada aset ex Petarun dulu, juga sekarang aset PAG. Jadi siapa yang mendekati menguasai aset itulah yang namanya desa binaan. Dari sini ada satu water intake yang ada Blangme, itu daerah yang diambil air itu termasuk juga lingkungan kita di sini. Yang satu lagi Jomblang, termasuk juga karena pinggir pelabuhan. Jadi 11 Muara 1, 1 Pesangan, 1 Banda Sakti. Tadi ada 3 titik permasalahan apa aja selain perekrutan tenaga kerja nih Pak? CSR ini cukup bermasalah karena itu bukan kepedulian, itu bukan peduli ya. Itu bukan rasa peduli, tapi itu rasa kewajiban, tanggung jawab dia, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat melalui CSR. Yang katanya 2% itu kemana? Oke, COVID kan ngambil semua, paling dikurangi. Perusahaan tetangga? PIM bisa kok, PIM yang tidak semunafik PAG 800 juta mereka kasih untuk masyarakat dari dana CSR itu. Kenapa bisa? Kok PAG yang perusahaan munafik gas telat lili nggak ada CSR-nya? Alasan dari perusahaan sendiri tidak memplotkan anggaran CSR tahun ini? Dipotong untuk COVID. Inilah alasan membodoh-bodohi kita. Kita memang orang bodoh, tapi jangan dibodoh-bodohi lah. Hah? Jangan bilang ini dipotong COVID. Masa COVID semua? Pokoknya separuh ada tinggal lah. Ada lah untuk masyarakat. Ini enggak, nol. Perkiraan dananya berapa kira-kira Pak? Kalau perkiraan dana, kalau mengacu ke pengalaman ya, 1 sampai 3 miliar itu per tahun dana CSR. Kalau mengacu ke pengalaman, oke lah sekarang karena COVID potong setengah 500 tinggal, atau 1 M setengah tinggal. Kok habis? Ini kalau kita bandingkan dengan Petarun jauh beda. Petarun sendiri dia bisa menampung 26 desa kemarin, masih Muara 2 ya. Dibina, bukan dibinasakan. Dia kasih per tahun itu uang pembinaan untuk masyarakat desa-desa 26 desa. Bisa sendiri dia. Kok sekarang perusahaan dah beleak di sini? 11 perusahaan Pertamina, ada debu bertadung. Nggak ada CSR-nya. Aneh bin ajaib. Desakan kita sekarang apa ini Pak dari masyarakat lingkungan? Kita mengharapkan ini ada perubahan. Nah, tapi kalau masih itu pimpinan manajemennya Sukarya itu nggak akan berubah. Jangan mimpi. Jumpanya nggak mudah. Karena udah mimpi. Pernah mereka buat janji, Pak. Kalau janji dari tahun kemarin udah janji. Ini kita kawal sama-sama, kita jaga anti LPG sama-sama. Bang Gadro, bojo bodruang. Gadro ke PHP, tan tapu ubi. Salah satu janji yang paling dominan dengan masyarakat lingkungan. Saya sebutkan. Setiap ada produk dan kerja akan dilimpahkan ke masyarakat. Satu orang ada. Ini 77. Mana? Ini bukan apa dia yang nyut. Hah? Dia yang menterawut kayak gini. Jadi ini PHP lah. Jika tuntutan hari ini tidak direalisasikan, apa di kelanjutan dari aksi kita nih? Kalau hari ini tidak ada hasil, kami nggak pulang. Nah, kalaupun pulang kami besok datang lagi. Dan jam 2 nanti akan kami buat tenda, 13 desa, 13 tenda kita dirikan ini. Kita kalahkan Iqbal lah. Iqbal ada gubuk, kita juga ada gubuk. Ya, kita buat. Ya, intinya harus selesai. Ya. Yo anak-anak aja PPKM beri. Yang besar kan. Yang bayar juga tempat nyong. Dah ajak mediasi gagal item. Malah sebelumnya kalau pakai mediasi. Ayolah pergi kita duduk. Item jual mahal. Lalu CSR tadi kewajiban Bang, artinya kan diatur oleh undang-undang, jika tidak dilaksanakan oleh perusahaan apa langkah? Bisa diberi sanksi. Sanksinya itu bisa dicabut hak izin, hak kelola atau gulung tikar. Jadi nggak main itu hak rakyat di situ, hak masyarakat di situ. Jangan sampai nggak ada kasih. Lalu kabarnya prosesnya ini sudah ke tahap tender Bang, tiba-tiba dihentikan atau Itu kan ulah-ulah mereka aja itu. Aku piuh dong, dah kau piuh kau udah mengawalnya kayak udah kenyang kita kayak gitu. Janji singa rusa datanglah rusa betul itu sana. Yang kenyang bro, singa rusa rusa betul. Yang kenyang itu cukup janji. Kami nggak makan janji. Rusa yang banyak. Nama lengkap Bang? Nama lengkap atau? Demoklis. Korlap. Jadi kalau ada apa boleh ke sini. Bang, mau desa,